Halo Freakers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth episode ke-8. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka di gereja. Di sana Big Mouth sedang dibilik pengakuan untuk memasukkan kartu tarotnya agar ia bisa memberi pesan kepada Big Mouth. Tak lama kemudian, Park menghampirinya untuk bertanya siapa Big Mouth yang sebenarnya. Tetapi sayangnya Big Mouth enggan untuk menjawab hal itu, sehingga Park yang kesal harus menghajar Big Mouth untuk menanyakan apa motif dibalik menjadikan Park sebagai Big Mouth. Dan ketika Park membuka topengnya, ia terkejut karena dirinya melihat wajahnya sendiri. Alhasil Park terbangun dari tidurnya dan sadar bahwa dirinya sedang dalam keadaan terikat di sebuah rumah sakit jiwa. Tak lama kemudian, dokter pembimbing Miho menghampirinya untuk memberikan obat bius kepada Park. Di satu sisi, jaksa menjelaskan serum kejujuran yang ia bawa kepada Gong. Jaksa yakin bahwa obat itu akan membuat Park memberikan semua kejujurannya tanpa menyadari apa yang telah ia ucapkan adalah sebuah informasi rahasia. Lantas Gong dan jaksa segera menghampiri Park untuk memasukkan obat itu kepadanya. Setelah obat tersebut disuntikan kepada Park, ia mendapatkan delusi yang cukup mengerikan dengan dikerumuni sekumpulan tikus. Bahkan di sana terdapat sedikit Easter egg ketika melihat sebuah tikus besar dan para gerombolan tikus kecil mengelingkarinya. Karena Park yang mengalami histeris membuat Gong senang serta mulai mengajukan pertanyaannya kepada Park. Awalnya Park mengatakan yang sejujurnya bahwa ia bukanlah seorang Big Mouth serta menjelaskan ia tak tahu menahu terkait uang yang telah dicuri oleh Big Mouth dari Gong Ji-hoon. Mendengar itu membuat Gong kagum karena Park mempunyai mental yang di luar kemampuan manusia pada umumnya, sehingga Gong bertujuan untuk menyuntikkan serum itu kedua kalinya. Tetapi jaksa mencoba untuk memperingati Gong bahwa apabila menyuntikkan serum kurang dari 24 jam, maka Park akan mengalami gangguan jantung yang mengakibatkannya akan tewas. Namun, ketika Park hendak disuntikan serum kejujuran itu kembali, dirinya mulai tak sadarkan diri sehingga Gong mengurungkan niatnya untuk sementara waktu. Lalu Shin bergerak kepada Park yang mengalami delusi dalam pingsannya. Serta ia kembali teringat ketika dirinya bertemu pertama kali dengan Miho, yaitu ketika dirinya berada di kantor ayahnya. Di sana Park mendapatkan bala bantuan dari Miho yang SKSD dengannya, atau sok kenal sok dekat. Di saat Miho dan Park berada di suatu taman, Miho menawarkan makan siangnya untuk Park sehingga ia sadar bahwa itu adalah kali pertamanya ia menikmati bekal makan siang dari orang lain. Pertama kalinya juga orang memihak kepada Park dan kali pertama pula Park bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Ko Miho. Dalam mimpinya, Park mendekati sebuah pintu serta mulai membuka pintu tersebut yang ternyata berisikan air yang sangat banyak sehingga Park tersadar bahwa rupanya Gong telah menyiramnya untuk membuat Park tersadar. Di sana Gong kembali menuntaskan pekerjaannya dengan menyuntikkan serum kejujuran kepada Park. Namun Park mendahului tindakan Gong dengan memberitahu letak di mana ia menyembunyikan uang tersebut. Lalu Park kembali teringat bahwa tempat yang ia sebutkan kepada Gong memiliki sejarah, yaitu sejarahnya bersama Miho. Di sana Park pernah menggendong Miho layaknya seorang anak kecil untuk melewati pos 2 jalur pendakian Gunung Gundal. Karena penasaran, pada malam harinya Gong, jaksa dan tahanan VIP menghampiri lokasi itu untuk mencari tahu uang yang disembunyikan oleh Big Mouth. Awalnya mereka sempat menyerah karena tak menemukan apapun di sana. Tetapi salah satu tahanan VIP sadar bahwa ia telah menyentuh sesuatu dan menemukan sebuah harta karun pada lokasi tersebut. Di rumah sakit, Park menawarkan perawat rumah sakit itu dengan segelimpah uang dengan imbalan melepaskannya dari rumah sakit itu. Namun sayangnya Park baru sadar jika perawat itu ternyata memiliki gangguan pada pendengarannya. Ketika mereka membuka harta itu, mereka berhasil menemukan satu batang emas yang berada pada kotak harta itu sehingga hal tersebut membuat Gong bersemangat untuk kembali menggali tanah yang berada di lokasi itu. Lantas Gong segera menghampiri Park kembali untuk bertanya apa maksudnya, karena Gong merasa dipermainkan oleh Park, sebab Park hanya mengubur satu batang emas di lokasi itu. Park yang mendengar hal tersebut tentu terkejut dan menyadari jika Big Mouth lah yang melakukan itu semua. Serta ia juga yakin selama ini Big Mouth melihat Park menderita. Lantas Park menjelaskan ia akan memberitahu sisa di mana letak emas lainnya apabila Gong mau memberikannya sushi untuk ia makan. Sementara itu di dalam penjara ketika para tahanan melakukan zumba, salah seorang tahanan tiba-tiba mengalami batuk berdarah sehingga penjaga harus dikerahkan untuk mengamankan tahanan itu.
Di sana Ketua Yang melihat jika Dr. Han akan pergi dari penjara sehingga Nom mempertanyakan Ketua Yang untuk berpihak pada siapa sekarang karena Gong beserta rekan-rekannya telah mengkhianati Ketua Yang. Saat Dr. Han keluar dari penjara, rekannya sesama tahanan VIP sudah menunggunya di sana. Namun Dr. Han lebih mengutamakan untuk mengabari istrinya terlebih dahulu. Tetapi sayangnya Dr. Han tak mendapatkan jawaban dari Profesor Jang. Saat ini wali kota sedang berduaan bersama Direktur Jung Hee. Wali kota menjelaskan ia saat ini berkeinginan untuk mempunyai anak bersamanya dan takkan menyerah untuk membuat anak. Di satu sisi, Miho yang sedang melihat ayahnya dan Sun Tae mendapatkan panggilan dari kota yang memberitahunya jika wali kota berhasil menemukan keberadaan dari Profesor Jang. Dan saat Profesor Jang hendak membuang kalung salib tersebut, rupanya wali kota berhasil terlebih dahulu mengurungkan niatnya. Setelah Miho tiba di tempat Profesor Jang, Miho berhasil menenangkannya yang sensitif dengan meneriaki Profesor Jang. Miho juga meminta kepada semua orang untuk keluar sementara dirinya berbicara dengan Profesor Jang. Di luar kediaman, wali kota mendapatkan kabar dari ajudannya jika tetua telah pingsan sehingga wali kota memutuskan untuk meninggalkan mereka dan menyerahkan tugas itu kepada ayah Miho serta Sun Tae. Kembali ke Miho, saat ini Miho sedang mencoba membujuk Profesor Jang untuk menceraikan suaminya yang sering melakukan KDRT kepadanya, serta mempertanyakan mengapa Profesor Jang melindungi suaminya yang sering jahat. Miho juga menjelaskan bahwa ia akan membantu Profesor Jang untuk memulai hidupnya dari awal lagi apabila Profesor Jang bersedia memberikan makalah Profesor So kepada dirinya. Sementara itu, Direktur Hyun sedang merawat Ketua Yang serta menyarankan Ketua untuk menjadikan suaminya pengganti dari tetua. Dan wali kota juga menitipkan ketua itu kepada suaminya. Setelah bersama tetua, wali kota mencoba untuk mencekik ketua yang sedang tertidur karena ia merasa ingin membalas dendam atas kematian keluarganya. Namun wali kota berhasil mengurungkan niatnya karena ia mencoba untuk mengulur waktu. Di dalam rumah sakit jiwa, anak buah Big Mouth menyabotase rumah sakit itu dengan cara membuat rumah sakit tersebut terbakar. Dan Park yang sedang menikmati makan sushinya sadar jika kebakaran itu adalah ulah dari Big Mouth, sehingga ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Tak lama kemudian pemadam kebakaran datang. Salah seorang pemadam datang untuk menolong Park yang sedang berusaha melarikan diri dari perawat ketika mereka sedang bertarung duel 1 versus 1. Dan ternyata pemadam itu adalah Jerry yang mendapatkan perintah dari Big Mouth untuk menyelamatkan Park. Mereka sempat kesulitan dalam melarikan diri karena perawat itu memiliki kekuatan dan badan yang lebih besar dari mereka. Namun karena chemistry antara mereka berdua kuat membuat mereka berhasil melumpuhkan perawat itu. Di dalam perjalanan mereka melarikan diri. Dokter pembimbing melihat mereka dan mengutus anak buahnya untuk mengikuti mobil yang sedang mereka berdua kendarai. Serta dokter pembimbing memberikan kabar itu kepada Gong Ji-hoon. Jerry pun lantas membawa Park ke sebuah tempat, serta memberikan instruksi kepadanya untuk menaiki mobil yang telah Big Mouth siapkan. Jerry juga menegaskan bahwa dirinya lah yang telah membuat Park sakit perut dan mengalami siksaan tersebut, sehingga ia harus menebus semua kesalahan itu sekarang. Di dalam mobil tersebut, Park menemukan sebuah setelan beserta telepon. Awalnya Park berniat untuk mengabari Miho bahwa dirinya telah terbebas dari penjara. Namun Park mengurungkan niatnya untuk memberitahu Miho karena ia sadar bahwa Miho mungkin saja akan berada dalam bahaya jika dirinya mengabarinya. Sementara itu di rumah sakit, salah satu perawat mendapatkan telepon dari Park yang hendak berbicara dengan Miho. Tetapi sayangnya Park tak dapat berbicara dengan Miho karenanya ia sedang mengambil cuti kerja. Lalu Park teringat jika Sun Tae dan Miho saat ini sedang mencari makalah dari Profesor So, sehingga Park memutuskan untuk pergi. Di sana Park melihat Gong dan sebuah insiden kecelakaan yang dialami oleh Jerry. Karena tak berhasil mendapatkan Park, Gong meminta jaksa untuk menyebarkan poster buronan untuk Park dengan imbalan 50 juta won untuk siapa saja yang bisa menangkapnya. Miho saat ini sedang menghampiri Profesor Jang untuk menawarkan kembali penawarannya, yaitu untuk berjuang mendapatkan kehidupan yang baru dan tak melarikan diri sepanjang hidupnya. Miho juga memberikan Profesor Jang waktu untuk berpikir dengan meninggalkannya. Di ruang tamu, Miho, ayahnya dan Sun Tae sedang melihat sebuah channel yang sedang membahas pembunuhan yang dilakukan tahanan VIP kepada Profesor So. Lantas Sun Tae menelpon channel itu untuk memberikan tawaran bahwa dirinya mempunyai sebuah informan yang dapat mengungkap kasus tersebut. Tak lama kemudian mereka melihat berita bahwa Park Chang-ho telah dirawat di rumah sakit jiwa dengan jaminan sakit. Namun saat ini Park berhasil melarikan diri sehingga kepolisian mengumumkan untuk melakukan pencarian publik dengan imbalan 50 juta won.
Orang-orang di penjara pun ikut membicarakan Park terkait dirinya yang berhasil kabur dari penjara dan rumah sakit jiwa. Tetapi berita itu tak terlalu dianggap penting oleh kepala sipir karena ia merasa bahwa hal itu bukanlah tanggung jawab darinya. Di satu sisi, Gong berasumsi jika Park akan segera menghubungi keluarganya. Namun jaksa Choi menjelaskan jika keluarga Park tak dapat ditemukan olehnya serta polisi telah saat ini melakukan pencarian untuk mereka semua. Pada malam hari, Park mendapatkan instruksi dari Big Mouse untuk menghampiri kamar hotel. Tetapi Park memiliki tantangan lain untuk bisa tiba di hotel tersebut karena ia harus bisa melewati pos pemeriksaan yang sedang diadakan oleh pihak kepolisian. Beruntungnya ketika Park mendapatkan pemeriksaan dari polisi itu, ia berhasil diloloskan karena rupanya salah satu polisi yang memeriksa Park adalah salah satu anggota organisasi Big Mouse. Setelah tiba di hotel itu, Park mulai kembali memikirkan Jerry yang harus tewas, sehingga ia berpikir jika dirinya akan bernasib serupa seperti Jerry setelah selesai dimanfaatkan oleh Big Mouse. Hal itu juga membuat Park sadar Big Mouse adalah seorang penjahat yang hanya memanfaatkan orang lain. Ketika Miho mengantar Profesor Jang untuk pergi, di sana Sontae kebingungan karena mereka telah mengikuti perintah Miho untuk mematikan teleponnya agar polisi tak mengikuti mereka. Tetapi Sontae menyadari tanpa Chang-ho, rencana yang mereka lakukan takkanlah berguna. Gogi juga menyadari hal itu serta mereka juga tak mungkin untuk terus bersembunyi dari kejaran polisi dan beruntungnya Miho terpikirkan sebuah ide. Di kediaman Gong, tahanan VIP mendapatkan bocoran argumen jaksa serta pertanyaan dari hakim. Gong meminta kepada mereka untuk menghafalkan naskah itu kembali agar cerita yang mereka berikan sama. Tak lama kemudian, Gong mendapatkan telepon dari jaksa yang memberitahunya jika Miho saat ini sedang melakukan mogok makan serta memberikan pembenaran jika Park Chang-ho telah diculik dan tak kabur dari rumah sakit jiwa. Gogi yang melihat jaksa Choi dengan segera dihampiri oleh Miho yang meminta jaksa Choi untuk mencari tahu siapa yang telah menculik Park serta apa alasannya mereka mencuri suaminya. Miho juga menegaskan apabila jaksa dapat membantunya, maka Miho juga akan ikut serta dalam menemukan keberadaan dari Park Chang-ho. Beruntungnya jaksa menerima hal itu dengan meminta Miho untuk menyerahkan ponselnya. Setelah mendapatkan ponsel mereka bertiga, jaksa segera meminta anak buahnya untuk memberikan ponsel itu ke badan forensik untuk segera memeriksa riwayat panggilan dan email. Tetapi sayangnya jaksa tak menepati janjinya karena ia justru membawa mereka bertiga ke dalam gedung kejaksaan agar mereka tak menyebarkan pembenaran itu kepada publik. Karena tak menepati janjinya, Gogi dan Suntae selalu mengikuti jaksa serta menerornya mulai dari jaksa yang sedang BAB dan meneror jaksa ketika dirinya sedang makan siang bersama rekan-rekannya. Karena gangguan tersebut membuat jaksa memberitahu Gong bahwa ia tak berhasil menemukan adanya riwayat panggilan dari Park, Chang-ho ke ponsel Miho, Gogi, dan Suntae. Serta memberitahu bahwa Park tak mungkin keluar negeri karena saat ini polisi telah memblokir jalur untuk meninggalkan Korea. Dari kejauhan, Park memantau lokasi istrinya bahwa di sekitar area itu terdapat polisi yang telah siap untuk melakukan penyergapan kepada dirinya. Di lokasi mogok makan, Suntae kebingungan mengapa ada orang yang memasang iklan asuransi seharian. Melihat hal itu, Miho menyadari bahwa iklan itu adalah kenangan dirinya dengan Park dan bukan iklan asuransi biasa. Lantas Miho segera menelepon nomor yang tertera pada iklan tersebut. Setelah menerima telepon tersebut, Park dengan segera memberitahu Miho lokasinya serta meyakinkan Miho untuk tak perlu khawatir. Park juga meminta nomor Profesor Jang yang telah menyetujui untuk memberikan makalah itu, karena mulai dari sini Park akan mengambil alih seluruh rencana. Di kediaman Gong, salah satu tahanan VIP memberitahu Gong bahwa telah ada satu channel yang sedang melaporkan tentang kasus pembunuhan Profesor So. Dalam channel itu juga mengungkapkan bahwa mereka akan mendatangkan seorang informan rahasia untuk mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut. Namun Gong dan tahanan VIP yang lain tak memperdulikan hal itu karena mereka berpikir bahwa channel itu hanya sedang memanfaatkan hype kasus yang sedang hangat-hangatnya untuk mencari uang dengan memberikan informan palsu. Tak lama kemudian, Gong mendapatkan telepon dari Profesor Jang yang hendak menawarkan sebuah kesepakatan, yaitu untuk menukarkan makalah Profesor So dengan surat perceraian dirinya dengan Dr. Han. Profesor Jang juga menegaskan ancamannya bahwa apabila Gong tak menerima tawaran itu, maka ia akan memberikan makalah tersebut kepada Big Mouse. Profesor Jang juga meminta Gong untuk membawa surat yang telah ia kirimkan dengan tanda tangan dari Dr. Han. Di dalam surat itu, tahanan VIP juga sadar bahwa Profesor Jang meminta semua aset yang dimiliki oleh Dr. Han untuk dirinya seorang. Mendengar hal itu membuat Dr. Han menegaskan ia takkan pernah menceraikan istrinya. Dan karena penolakan yang dilakukan oleh Dr. Han membuat Gong mempertanyakan keputusan Dr. Han kembali. Karena Dr. Han yang tak memperdulikan makalah itu berakhir di tangan Big Mouse. Gong juga menjelaskan apabila makalah itu tersebar maka tetua juga akan terkena dampaknya. Mendengar hal itu membuat Dr. Han marah dengan
tak bisa menampung emosinya, sehingga ia harus menghajar kaca milik Gong hingga tangannya berdarah. Ketika Park sedang bersiap, ia berpikir bahwa tempat aman untuk menyimpan kebohongan ialah dengan cara kebenaran. Dan Park juga menegaskan bahwa ia akan menghakimi tahanan VIP atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Sebelum memasuki ruangan sidang, para tahanan VIP mendapatkan wawancara dari para reporter. Wali kota yang berada di samping pintu masuk bertemu dengan Gong Ji-hoon. Di sana wali kota mencoba mencari informasi apakah Gong Ji-hoon telah mengetahui jika makalah itu berada pada Profesor Jang. Setelah bertemu dengan Gong Ji-hoon, wali kota memberitahu Miho bahwa Gong Ji-hoon mengetahui bahwa Profesor Jang memiliki makalah itu. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan ketika Miho datang pada persidangan itu dengan membuka laptopnya untuk mengakses channel yang hendak mengungkapkan kebenaran itu dengan mendatangkan seorang informan luar biasa. Dan kalian penasaran dengan informan tersebut? Mari kita tunggu di episode ke-9. Dan pembahasan Big Mouth episode ke-9 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Bagaimana menurut kalian? So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.